Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau membahas tentang ruangan pengecatan saya. Jadi di Instagram banyak sekali yang komen pas saya bikin story apa namanya tentang ini ya, tentang ruangan terus layar air ini. Jadi saya balas next video saya upload di YouTube. Jadi saya bahas lewat video biar lebih jelas. Eh, Oke, untuk kita bahas dari ruangan dulu ya, karena ini harus benar-benar terang. Untuk ruangan pengecatan itu harus benar-benar terang, wajib banget. Oke, kita bahas mulai dari ukuran. Untuk ukuran sendiri ini lebarnya sekitar 2 meter lebih. Ini lebar bengkel itu 3 meter. Untuk ini lebar sekitar 2 meter lebih ya, dari ujung sana ke sana itu 2 meter lebih. Terus untuk panjangnya dari sini ke sana itu 3 meter. Jadi sempit, memang agak sempit, cuma bagaimana kita bisa menata ruangan sedemikian rupa senyaman mungkin. Nah, di sini saya tata untuk buat kita bahas tempat spraygan dulu. Ini tempat spraygan saya bikin ala kadarnya ya, pakai paku payung seperti ini. Ya, untuk stand lah, yang penting bisa tertata ya, tidak berserakan di sini, tidak memakan tempat. Terus untuk penataan tempat cat, kaleng-kaleng cat itu cuma di pagar seperti ini ya. Nah, ini cuma lebarnya sekitar berapa? 20 sentian. Yang penting bisa buat naruh kaleng. Ini ada tiga papan ya, 1, 2, 3, dan yang paling bawah ini gak lebar karena ini buat ngaduk-ngaduk cat. Jadi harus lebar ya, kalau sempit itu susah. Bawah untuk naruh kaleng-kaleng buat tatakan meja pengecatan di sini. Terus ini saya bikin meja. Kemarin ada yang komen pas saya posisi meja ini masih seperti ini. Jadi ada yang komen itu kalau pas ngecat rangka apa nggak sempit bang? Nah ini saya jelasin di sini. Nah, kalau posisi ngecat rangka itu enggak ya, enggak susah. Itu bagaimana cara kita menggunakan ruangan sempit sebisa mungkin. Dulu saya juga pernah pengecatan itu ruangannya cuma 1,5 meter persegi. Itu pernah, cuma rangka air eking tuh pas ya, dari rangka ujung sampai paling itu pas. Jadi ya segini cukupan lah ya, kalau buat yang kalian yang nggak punya terlalu banyak lahan ya, karena ini bengkel juga keseluruhan lebarnya itu 3 meter. Kalau ke belakangnya panjang ya, nanti kita bahas. Kalau di belakang udah ruangan pengecatan yang di belakang udah jadi untuk bengkel saya itu ruang pengecatannya ada 2. Kenapa ada 2? Nanti kita jelasin di next video ya. Kalau belakang udah jadi nanti kita ulas semua ruangan. Oke, di sini untuk meja ini saya buat ketika saya grafis atau airbrush, tangki, helm dan lain-lain. Jadi enak. Ini tempat duduk di sini. Set. Nah, taruh sini. Nanti kita kasih solasi di situ, terus perlengkapan cat-cat dari sini belum saya tata ya. Nanti penataan kalau pas saya grafis tangki. Ada garapan yang mau saya grafis. Itu saya taruh paintbrush di situ ya. Jadi tempatnya itu nggak proper. Cuma kita tata senyaman mungkin, serapi mungkin biar nggak makan tempat. Terus masker saya taruh sini, dan ini pakai kaca. Saya pakai kaca bisa lihat di luar sana ya. Nah, lampunya nggak nyala, nanti kalau nyala kelihatan. Dan jadi kalau pas saya ngecat, terus ada saya posisi ngecat seperti ini, terus ada orang kan bisa lihat saya masih di dalam. Terus kita bahas yang ini sudah, itu sudah ya. Terus di sini. Nah, penampakannya seperti ini kalau kita lihat dari sini. Itu pintu sebelah situ ya. Pintu, terus ini tangga. Karena apa? Karena dibikin tangga karena tanahnya itu
namanya juga di desa itu enggak rata ya. Kalau di rata itu sampai rumah tembus rumah itu nanti jadi tinggi banget. Kita bahas di sini dulu. Nanti kita room tour dari bengkel mulai dari depan sana sampai ke belakang tempat pengamplasan, kita bahas semua. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau bikin atau menata bengkel versi saya. Jadi kalau misalnya cocok bisa ditiru, kalau nggak cocok nggak usah ditiru. Jadi ambil yang kalian butuhkan saja. Di sini saya cuma share tempat saya bekerja seperti apa, penataannya seperti apa. Jadi yang bagian sini ini sekitar 80 sentian itu buat tangga ya, jadi buat tangga buat kita keluar ke sana ke ruangan cat ya, cat yang sudah jadi. Nah di sini saya taruh buat sampah. Jadi ini untuk jalan ini segini saja udah cukup ya, karena saya beri drainase sel ini kurang 10 biji. Emang saya rencana mau buat sini aja nggak sampai situ, tapi pada akhirnya itu sisa 8. Nah saya taruh situ aja. Di sini kan cuma buat naruh sampah. Untuk link pembelian ini sudah saya sertakan di deskripsi video sebelumnya tentang pembahasan lantai ini ya. Terus untuk ini rak buat naruh pas barusan ngecat, selesai langsung taruh saja sini. Nah nanti kalau udah selesai kita pindah ke rak sana. Jadi biar nggak bolak-balik keluar ya. Jadi seperti ini. Juga saya taruh buat tempat-tempat cat seperti ini. Sebenarnya ini juga masih bisa dikasih kayu lagi terus buat naruh lagi. Kalau buat naruh-naruh ini mah sebenarnya simple ya, nggak perlu rak juga, karena cuma naruh-naruh kaleng-kaleng seperti ini. Oke, lanjut kita bahas tentang spray bootnya ini. Ini pompa air dari bawah terus ke atas seperti ini ya. Tes ya. Dan ini pembahasannya. Jadi ini pertama saya bikin kolam ya. Bikin kolamnya ini panjangnya 1,5 meter karena mengingat tempat atau lokasinya sempit lokasi saya. Jadi di sini untuk panjangnya ke sana itu sekitar 70 atau 80 sentian. Kemarin diukur saya lupa. Terus di sini dibikin layar. Ini juga ini langsung dicor ya. Ini untuk tiangnya langsung dicor, kanan kiri ini langsung dicor biar paten. Terus ini untuk kipasnya seperti ini ya. Kenapa saya bikin di bawah? Penyedotannya biar lebih kenceng. Tapi alangkah baiknya sebenarnya nanti lebih tinggi dikit lah. Nah jadi seperti ini. Terus bagian sini juga ditutup. Nah seperti ini. Karena ini buat sirkulasi udara dari sini masuk langsung keluar sana. Seperti ini penampakannya ya. Ini juga langsung dicor biar nggak kuat, nggak goyang. Nah ini sebelum kita tutup ini saya sempatkan review dulu seperti ini. Ini langsung di terbil seperti ini ya. Nanti kita ini ditutup. Jadi sini wajib tutup karena biar penyedotan udara itu full dari kolong sini. Kalau sini nggak ditutup itu otomatis penyedotan dari sini agak berkurang, jadi ada yang lewat sini ya. Seperti ini untuk penataannya. Dan ini saya menggunakan pompa air, pompa akuarium yang 4000 liter per jam. Saya ada pasang 2 karena kalau satu itu kurang ya, kurang deres ya. Jadi ini pakai paralon yang setengah, ukuran setengah, terus dibuat seperti ini bro. Seperti ini. Nah seperti ini, terus ini dilubangi dan dibikin seperti ini. Terus untuk sininya dibuat lubang seperti ini, kelihatan ya, dibuat lubang-lubang kecil seukuran paku lah ya, paku kecil seperti ini. Ini saya lepas dulu ya biar lebih jelas untuk kembali di sini. Yaitu di sini kita lubangin jaraknya sekitar 1,5 cm atau berapalah ya, sesuaikan saja. Kalau kalian pakai pompa air yang 16.000 per liter itu malah lebih bagus, itu lebih kenceng ya. Jadi nggak perlu 2, 1, cuma saya
keberatan di budget karena harganya 1 jutaan lebih. Jadi kalau itu harganya dua itu 350 kalau nggak salah ya. Nanti saya sertakan link pembelian pompa airnya seperti ini. Tanya ya, tanya seperti ini. Kalau misalkan di sini masih ada rongga, sebenarnya bisa pakai yang sambungan langsung untuk ukuran 2 setengah ya. Ini paralon ini ukuran 2D. Oke, seperti ini. Nanti kita di sini juga tutup. Terus ini untuk saklar kipas, ini saklar sanyo kita coba hidupin buat sanyonya terlebih dahulu, pompa airnya. Terus ini belum rata, ini memang kadang agak seperti ini ya, harus kita coba pakai tangan dulu. Nah, baru rata seperti ini. Ini 2 pompa air seperti ini ya. Jadi kalau satu itu airnya kurang padat, kalau ini menutup sempurna. Dilihat dari samping pun sempurna seperti ini. Dari air yang turun seperti ini ya. Ini kipas belum kita nyalain, masih off ini. Coba kita nyalain kipasnya. Nah, bisa dilihat airnya agak ke serong ke dalam ya, karena tersedot anginnya tersedot oleh kipas ya. Langsung, jadi sirkulasi udaranya itu seperti ini, masuk langsung keluar sana ya. Atau bisa juga kipasnya menghadap ke atas, bisa langsung bikin serobong. Jadi ini saya keluar, tapi nanti di luar saya pakai jaring-jaring ya, biar aman. Oke, itu tadi video pembahasan tentang pembuatannya ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas detail tentang pengeluaran atau rincian budget yang harus dipersiapkan ketika kalian membuat seperti ini. Nah, bentar, saya review lampunya juga. Jadi di sini menggunakan beberapa lampu. Di bagian sini saya kasih lampu 1, sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu biar yang lebih terang ya. Kalau yang panjang ini memudahkan kalian waktu pengekliran. Jadi ini bukan cuma variasi lampu-lampu seperti ini. Sebenarnya kalau pas kalian ngeklir itu bisa dilihat bagian yang sudah halus atau belum. Itu dari lampu-lampu panjang seperti ini. Itu bisa dilihat. Nah, kenapa di atas ditaruh lampu, di samping ada lampu, sana ada lampu, sini ada lampu? Karena kalau pengecetan itu tidak hanya dari arah atas saja. Kalau kalian pasang lampu dari atas saja, itu yang kelihatan dari atas, melainkan kalian harus juga melihat dari samping. Contohnya pas kalian ngecek tank. Nah, tangki itu dari samping itu harus kelihatan jelas. Jadi kalau lampunya cuma dari atas itu kurang. Makanya saya kasih lampu di sini terus di sini. Jadi dari samping arah manapun tetap kelihatan dengan cahaya lampu. Kalau yang sebelah itu nggak saya kasih karena nggak mungkin lah ya lihat dari sebelah sini. Oke, mungkin seperti itu penjelasan tentang lampu. Harus banget kalian pasang lampu banyak, terutama yang panjang seperti ini. Tidak hanya untuk gaya-gayaan di video terlihat keren, nggak. Kalau tujuan saya seperti itu, jadi bisa lebih teliti ketika melakukan clear finishing. Oke, terus itu pembahasannya ya. Bentar, saya ambil HP. Kita mulai dari paralon. Saya belanja dari paralon ini, terus yang besar itu beserta T dan lainnya itu 350.000. Terus ditambah saya beli besi buat ini ya. Buat ini tuh habisnya juga sekitar 400.000. Benar, 400.000. Ini enggak saya las, ini semua saya pakai ini ya. Untuk paralon dan ini untuk 350 itu sudah paralon sama seng ya. Sengnya saya cuma 6 meter, habis 6 meter. Yang penting sebenarnya yang bagian sini.
karena ini lebarnya 90 cm. Terus kipas itu saya beli kipas bekas AC ya, per bijinya itu 150.000 kali 3, berarti 450. Kalau kalian udah punya itu lebih hemat. Terus saya beli pasir, terus pasir, koral buat pengecoran ini dan lain-lain buat pengemalan pencetakan ini itu sekitar 1 juta. Oke, sudah 2.200.000. Kemudian saya beli pompanya berapa ya? Coba saya cek dulu saya beli di Shopee. Ini saya sertakan link juga. Pokoknya oke, jadi ini untuk pembelian pompa airnya sekitar 350, itu dua unit ya. 350. Mungkin kalian bisa pakai yang lain. Ini saya pakai yang 4.000 liter per jam. Jadi kalian bisa beli yang kapasitasnya lebih besar lagi, itu lebih bagus, jadi lebih tebel ya. Oke, itu sudah. Dan apalagi Pak? Nah, untuk lampu ini per bijinya 30.000 kalau nggak salah. Bentar saya cek di Shopee dulu lagi juga ya. Oke, di sini saya beli yang putih. Nah, yang putih ini terus ukurannya 120 cm 20 watt. Itu harganya 28.600 atau 29.000 atau 30.000 lah ya. Caranya kita coba 10.000 ya, kita hitung 300 ya. Kita ada 10. Saya beli 10. 300. Kalau ini 1 2 3 4 5 6. 3 kali 6 180. Nah, sudah 2.700.000. Terus udah, mungkin untuk pembahasan yang ini kita fokus bahas di budget untuk pembuatan spray boot juga lampu ya. Terus kabel-kabel itu buat instalasinya ya. Kabel-kabel seperti ini instalasi kita harus beli saklar dan lain-lain. Untuk penataan bengkel itu di budget kemarin itu saya habis 600.000-an itu sama buat di belakang juga kabelnya narik panjang ya. Jadi saya bikin 400 aja. Nah, seperti ini. Dan untuk paku roping yang seperti ini saya budget sekitar 30.000 atau kita belikan 50.000 aja ya. 50.000 seperti ini. Terus apa lagi? Terus kita lantai ini saya beli 450.000. Jadi kalau untuk lantai habisnya itu tergantung luas dari bengkel kalian. Dan untuk saklar itu usahakan kalau untuk perbengkelan seperti ini saklar itu harus pakai yang memadai ya. Mungkin itu saja yang perlu disiapkan. Itu sekitar budget 36 atau lebih baiknya jaga-jaga itu bulatkan 4 juta. Persiapan dana itu sekitar 4 juta. Dan ini semua saya kerjakan bersama dengan teman kerja saya. Jadi ada 2 orang yang bantu saya. Itu kita kerjaan bersama 3 orang. Jadi kita kerjain bertiga. Jadi yang sebenarnya untuk biaya yang agak banyak itu dari ini bikin kolamnya ini. Pas pengecoran juga ini kan dicor, jadi kita harus beli besi buat cor-coran ini. Terus yang banyak itu kita beli triplek buat pengemalan bikin kolamnya. Kalau kalian mungkin kurang paham tentang itu, bisa suruh orang buat kolamnya. Terus yang ini bisa kalian tata sendiri, atau sekalian nyuruh orang juga bisa. Jadi ini versi low budget saya. Jadi saya kerjakan ala kadarnya sebisa mungkin. Oke, sekian video dari saya tentang pembahasan
ruang pengecetan saya. Kalau yang jelek-jelek nggak usah ditiru, kalau ada yang baik atau yang bisa kalian ambil silahkan ambil, silahkan ditiru kalau ada yang mau ditiru. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga video ini biar saya juga lebih semangat bikin konten-konten tentang dunia pengecetan dan dunia otomotif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Angger Pahing.